Shalom kasih Kristus. Saya sangat percaya bila hari ini kita semua mengalami pembaharuan hidup, baik dalam pikiran, perkataan, dan pemahaman identitas diri dalam Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita dapat menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Engkau terus menghiasi hidup kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, di mana firman yang disampaikan lewat renungan hari ini memberikan satu pencerahan yang lebih dalam lagi, sehingga kami semakin terus dibawa sebagai pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman yang dahsyat bersama dengan Engkau. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami terus dibukakan, dicerahkan, dan dibawa untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menceritakan kebaikan Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 71 ayat 15, demikian firman Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Setiap manusia saat diperhadapkan dengan beragam masalah yang semakin hari semakin kompleks, biasanya cenderung mempunyai sikap ingin segera keluar dan ingin mengetahui cara mengatasi masalah yang dialaminya. Bila permasalahan yang dihadapi ini semakin kuat, maka semakin gigih berusaha untuk menyelesaikan. Terkadang permasalahan yang dihadapi keadaannya bukannya mereda, tetapi semakin rumit, sehingga banyak orang menjadi frustasi dalam persoalan tersebut. Frustasi yang dialami mungkin karena seluruh pikiran, tenaga, atau energi dan waktu terus terkuras habis. Tetap semua daya dan upaya yang dilakukan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat seseorang putus asa dan merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya. Kasih Kristus, ada kalanya kita mengalami kegagalan di jalan hidup yang kita tempuh. Kegagalan yang kita alami mungkin disebabkan gagalnya kita menyenangkan hati Tuhan, gagal menuruti pimpinan Roh Kudus, gagal dalam mentaati firman Tuhan. Kegagalan semacam ini dapat membawa hidup kita dalam keterpurukan, di mana kita tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan secara intim, juga tidak memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan. Relasi dengan Tuhan menjadi terhambat. Tidaklah heran permasalahan menimpa, dan itu sebagai konsekuensi logis dari kegagalan yang kita lakukan. Terjadinya hal ini dikarenakan sering kalinya kita hanya memperhatikan kesulitan sehingga lupa kepada kebaikan Tuhan. Kita terus mengeluh terhadap situasi sulit, hanya fokus pada itu dan lupa mengarahkan pandangan kepada Tuhan, melupakan segala kebaikan dan penyertaannya yang sebenarnya masih bisa kita rasakan. Kebaikan Tuhan seringkali menguap karena kita terlalu fokus terhadap permasalahan hidup, situasi, kondisi sekitar kita, dan kesulitan-kesulitan yang kita dapati. Saatnya kita untuk mengambil waktu sejenak, merenungkan, meresapi, mengecap, dan merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada menyertai kita dalam kondisi seperti apapun. Seperti apapun situasinya, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian. Kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata dalam segala kondisi. Kecap dan lihatlah, alamilah langsung kebaikan Tuhan. Kebanyakan orang sulit merasakan kebaikan Tuhan ketika permasalahan baik besar maupun kecil telah menimpa. Menantikan pertolongan Tuhan terasa sebagai sesuatu yang menyiksa, dan waktu pun seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap saat kita meminta pertolongan, lalu menjadi tawar hati ketika pertolongan itu tidak kunjung datang. Bersabar dalam menanti-nantikan Tuhan sangat mutlak untuk dilakukan, agar kita tidak tergiur dengan berbagai penawaran yang berlawanan dengan ketetapan Tuhan. Kekasih Kristus, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Tercatat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan telah banyak melakukan hal yang baik bagi manusia, tetapi banyak orang sulit untuk mengerti dengan jelas betapa baiknya Tuhan pada dirinya. Terlebih, mereka mengalami kesulitan bercerita tentang kebaikan Tuhan pada orang lain. Salah satu penyebabnya adalah karena orang-orang tersebut tidak menyadari sepenuhnya bahwa hal-hal yang diterimanya selama ini adalah kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Mari kita ceritakan kepada orang lain setiap kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita rasakan. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan dapat kita ceritakan pertolongan Tuhan sekitar hidup kita, dan kita dapat mulai dengan orang-orang terdekat yang kita kasihi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menceritakan atau memberitakan segala apa yang telah diperbuat Tuhan atas diri kita? Saya percaya sekaranglah waktu yang tepat untuk memulainya. Mari kita taat untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan menyaksikan pada orang lain, terlebih saat kita pernah menerima kebaikan Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami mampu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang dekat dengan kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Seringkali kami telah menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan, tetapi mulut kami Tuhan terkunci rapat yang cuman hanya dinikmati oleh diri sendiri, di mana kami tidak pernah menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Pimpin kami Tuhan, agar nama Tuhan lewat kehidupan kami dimasyurkan, kami mampu menceritakan itu. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Pimpin dan pakai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe